Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih kepada Ibu Nadia selaku guru PPKN kami serta kawan yang saya hargai dan saya hormati yang telah mengizinkan kami dari kelompok PPT mengenai presentasi materi demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya kami meminta maaf karena kabel HDMI-nya tidak bisa digunakan, jadi kami akan mempresentasikan melalui PPT yang kami berikan. Sebelum kami masuk ke materi yang pertama, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Izal Baiki selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Ragadi Sudanima selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Aldi Ali. Saya Marisa Nurjana Pisani. Saya Susanna Ustadz Alesa. Saya Mida Shumarga. Saya Dewi Dalgara. Saya Sujatila Malu. Baik, ada dua materi yang kita bahas kali ini. Yang pertama ada periodisasi pembukaan UUD di Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Selanjutnya materi yang pertama yang terjelaskan oleh saya. UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan oleh PKI atau Panitia Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau basic law serta konstitusi resmi Indonesia. UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Selanjutnya, Indonesia memperlakukan UUD 1945 sebagai konstitusi resmi pada fase era genting 1945 sampai 1950. Namun sayang, UUD 1945 ini tidak dilaksanakan sepenuhnya lantaran Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya pada fase ini. Selanjutnya, bentuk sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk sistem pemerintahan Indonesia merupakan bentuk presidensial, di mana presidensial ini eksekutif tertinggi serta hukum dasar tertinggi berada di tangan presiden. Masa ini berakhir pada saat Indonesia menerima bentuk negara serikat melalui konferensi meja bulat pada tanggal konferensi meja bulat pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Lisa dan Lisa. Jadi, UUD-IS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1960. Jadi, konstitusi RIS ini itu berlaku pada 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini, Republik Indonesia menjadi negara serikat, dan di mana seluruh elemen yang tidak menghendaki bentuk negara dengan sistem pemerintahan. Jadi pada 27 Desember 1949 ada 3 peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama, pemberian kedaulatan kepada di Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana kepada Muhammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda. Yang kedua, pemberian kedaulatan kepada Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Dan yang ketiga, penyerahan kekuasaan yang diwakili oleh Belanda kepada wakil Indonesia di Jakarta. Nah, selama konstitusi RIS ini berlangsung, banyak aspirasi dari negara-negara bagian yang bersatu untuk mengembalikan Republik Indonesia kembali. Nah, akhirnya pada 17 Agustus 1950 disepakatilah untuk kembali ke bentuk kesatuan, ke bentuk negara kesatuan. Jadi, konstitusi RIS ini atau UUD RIS ini itu dia terdiri dari mukadimah yang terjadi 4 alinea. Yang kedua, dia ada batang tubuh yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, jadi negara RIS ini itu juga terdiri dari daerah negara atau kesatuan kenegaraan, dan mereka juga memiliki ketentuan.
berlangsung, akhirnya dikembalikanlah ke bentuk negara kesatuan. Jadi faktor-faktornya itu yang pertama, pemerintahan ini hanya memandang orang Indonesia yang ke Belanda dalam pemerintahan. Jadi ini tuh membuat bangsa Indonesia lemah. Akhirnya yang kedua, pemerintahan RIS ini itu juga dinilai sebagai warisan kolonial Belanda yang ingin menghancurkan persatuan negara Indonesia. Dan yang ketiga itu seluruh rakyat Indonesia kurang puas dengan hasil konferensi meja bundar atau KMP yang melahirkan bentuk negara RIS yaitu Indonesia Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa, para Syifa dan Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia pada periode 1950 hingga 1959. Undang-Undang Dasar Sementara 1990 diterapkan setelah perundingan antara Republik Indonesia Serikat ke negara kesatuannya, yaitu dan ada juga ketentuannya tentang perihal Republik Indonesia Serikat ke NKRI. Nah, setelah perundingan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia sempat membuat negara yaitu negara keadilan yang bernama Republik Indonesia Serikat. Nah, bentuk Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama karena banyak wilayah yang mengikut negara kesatuannya, dan pada akhirnya Indonesia bentuk kembali jadi NKRI atau negara kesatuan Republik Indonesia. selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Rakan. Oke semua, jadi saya akan menjelaskan tentang materi yaitu Undang-Undang Dasar dari tahun 1959 sampai 1999. Nah, jadi pada tahun 1959, lebih tepatnya pada tanggal 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan namanya Dekret Presiden. Nah, di Dekret Presiden ini salah satunya ialah mengganti Undang-Undang Dasar sementara menjadi Undang-Undang Dasar 1945 seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 ini menitik beratkan kekuasaan ke presiden. Jadi dari Orde Lama, Orde Baru sampai tahun 1999 ini kekuasaan itu semuanya dipegang oleh presiden. Ada yang presiden sampai belasan tahun jabatannya, ada yang sampai puluhan tahun, sampai kekuasaannya tak terbatas. Jadi pasal tersebut diubah pada tanggal 19 Oktober 1999, di mana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengurangi kekuasaan dari presiden. Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang awalnya puluhan tahun menjadi 2 periode saja, yang 1 periodenya itu diisi sama 5 tahun. Dan juga presiden yang waktu awalnya itu kalau dia bikin undang-undang yang tidak ada tentangan, langsung terbuat saja, menjadi adanya persetujuan dari DPR dan juga MPR. Segitu saja. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mida. Pada Mida dan Dasar pemikiran yang melatarlakangi perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar ini membentuk kekuasaan yang bertumbuh pada tangan MPR yang melakukan kedaulatan rakyat. Nah, ini tuh mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan juga saling mengimbangi. Terus selanjutnya undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat besar pada presiden untuk mengatur hal-hal yang penting berdasarkan undang-undang. Jadi perubahan ini diadakan agar undang-undang menjadi lengkap, lebih baik dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri. Saya akan menjelaskan tentang hasil perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1999 sampai 2002. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini dilakukan pada periode tahun 1999 sampai 2000, dan perubahan ini dilakukan pada masa yang tepat karena pada masa itu hampir seluruh elemen masyarakat menginginkan perubahan dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Lalu perubahan ini dilakukan secara bertahap dan tetap menghormati dan tetap menghormati hasil kerja Reformasi pada tahun 1942. Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan presiden dan kebudayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan pertama ini disahkan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dan
dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang hasil perubahannya terdiri dari 25 pasal dan 51 ayat. Hasil perubahan tersebut itu meliputi hak asasi manusia, wilayah negara, atribut negara dan pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga itu dilakukan pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2002. Hasil perubahannya itu terdapat materi baru, yaitu yang terdiri dari 23 pasal dan 64 ayat. Pasal ini meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, pemilihan umum, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aca kepada Aca. Berikutnya pada perubahan keempat, pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 dilaksanakan oleh MPR dalam sidang tahunan pada tanggal 1 Agustus 2005. Pada perubahan keempat ini ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan ditetapkan kembali pada tanggal oleh Presiden Republik Indonesia 1950 yang kemudian dibukukan oleh Mahkamah RI pada tanggal 22 Juli 1999 oleh DPR. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabi. Jadi pertama-tama perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut amandemen. Dan proses dan perubahan amandemen ini memerlukan prosesnya sendiri, yaitu dicantumkan dalam pasal 37. Jadi pertama-tama usulan untuk perubahan Undang-Undang Dasar ini perlu setidaknya sekurang-kurangnya harus diajukan oleh 1/3 dari seluruh anggota MPR. Dan usulan ini harus secara ditulis agar dan disertai oleh alasannya kenapa Undang-Undang Dasar tersebut perlu diubah. Lalu setelah dilakukan pengajuan tersebut akan dibahas dalam sidang MPR yang harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota seluruh MPR. Setelah dilakukan diskusi tersebut, dalam pasal 37 tersebut menyatakan kalau persetujuan dari perubahan undang-undang tersebut harus disetujui oleh 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan juga pada pasal 37 tersebut untuk mengkhususkan dari bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sayu. Pada Sayu kami persilakan. Selanjutnya yaitu makna demokratis. Untuk memahami makna demokratis, kita mengenai dulu makna demokrasi. Demokrasi berasal dari keyword, tema sampai rakyat yang atas dengan pemerintahan dan kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat dan demokrasi. Selanjutnya itu demokratis. Menurut KBBI, demokratis adalah kata sifat dari demokrasi. Warga negara yang demokratis adalah warga negara yang memiliki perilaku yang terpenuhi dalam kehidupan pribadi maupun kenegaraan. Dengan prinsip nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya itu sifat demokratis. Demokratis yang diikuti bertanggung jawab dan menghargai undang-undang. Demokratis akan muncul apabila tumbuh demokratis di masyarakat dan dipraktikkan menjadi budaya demokrasi. Keberhasilan demokratis ini akan keberhasilan demokratis ditunjukkan seberapa luas demokrasi menjadi
terakhir akan dijelaskan oleh Esin. Pada saja nggak bisa. Selanjutnya, perilaku demokratis pada era pendidikan informasi. Pada era pendidikan informasi, perilaku demokratis semakin penting. Informasi tersedia secara luas dan lebih mudah diakses oleh publik. Di era keterbukaan informasi yang kita alami sekarang membawa dampak signifikan terhadap perilaku demokratis di segala lapisan masyarakat. Keterbukaan informasi berarti informasi tersedia secara luas dan mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Informasi yang terbuka memungkinkan warga lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah dan dalam proses pengambilan keputusan. Di era keterbukaan informasi ini, komunikasi tidak lagi satu arah. Pemerintah harus siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, di era ini memberikan peluang yang lebih besar untuk menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Selanjutnya, ada ciri-ciri perilaku demokratis dalam konteks ini, yaitu yang pertama, kebebasan berpendapat. Maksud dari kebebasan berpendapat yaitu kita sebagai warga negara bebas memberikan pendapat kita melalui berbagai media, baik media konvensional maupun digital. Dan yang terakhir adalah transparansi pemerintahan. Baik, kita sudah berada di penghujung presentasi kali ini. Sebelum presentasi hari ini saya tutup, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberi pertanyaan serta menerima kritikan dan saran dari teman-teman. Bos dulu. Bosen. Baik, kami akan membuka 10 kesempatan pertanyaan yang akan diberikan kepada teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Aku. Silakan, Sobat. Oke, perkenalkan nama saya Firman Fauzan Ginting. Saya mau bertanya, mengapa pada periode pertama Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya? Izin menjawab, mengapa UUD 1945 itu tidak dilaksanakan sepenuhnya? Karena Indonesia itu pada fase itu berada di fase genting. Itu fase genting itu maksudnya pada tahun 1945 sampai 1950 Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaan. Itu belum sepenuhnya kita merdeka. Sebenarnya itu belum sepenuhnya merdeka. Jadi kita masih seperti kayak melakukan koordinasi, pokoknya libat-libat kemana-mana. Nanti oke. Baik, pertanyaan kedua. Isi. Jadi, pertanyaannya, mengapa perubahan UUD 1945 dianggap penting untuk sistem pemerintahan Indonesia? Izin menjawab, kenapa perubahan pertama dianggap penting? Karena perubahan itu melibatkan kekuasaan presiden dan kekuasaan DPR dan menciptakan keseimbangan kekuasaan agar terjadinya penyalahgunaan wewenang. Baik, Mas. Silakan, saya Firman Kasih dari kelompok 1 ingin bertanya, apa prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945? Menjawab, prinsip dasar itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, serta kekuasaan hak asasi manusia. Selanjutnya, baik, pada kita. Perkenalkan nama saya Riko Triani dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya mengenai peran MPR dalam sistem demokrasi Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelumnya sudah amandemen. Izin menjawab, jadi sebelum amandemennya itu MPR itu merupakan pusat kekuasaan yang tertinggi negara. Jadi semua kekuasaannya itu ada di tangan MPR. Dan setelah amandemen terjadi itu pusat kekuasaannya itu disetarakan, jadi secara sama aja dengan lembaga-lembaga yang lain seperti DPR dan DPD. Dan untuk wewenangnya juga itu juga sedikit lebih menurun, seperti memilih melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilihan umum. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Indrian Suma. Di sini saya ingin mempertanyakan tentang mengapa masyarakat menyuruh untuk terjadinya perubahan. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Menjawab, jadi mengapa masyarakat itu menyuruh untuk perubahan dengan zaman pertama itu perubahan zaman. Jadi semakin berubahnya zaman, waktu dan juga situasi, undang-undang dasar itu tidak lagi relevan. Makanya masyarakat itu
agar masyarakat itu mendapatkan apa yang seharusnya masyarakat dapatkan. Selanjutnya materi buat soal yang kelima semuanya. Baik. Saya jadi dalam perjalanan demokrasi pada era kebebasan kan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, itu apa isi dari undang-undang? Perkenalkan, nama saya Syaza Luswayo. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Aulia. Isi Undang-Undang 14 Tahun 2008 adalah penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Soal 6 ada yang kita lagi. Guys. Kenalkan, nama saya Reza Faizal Yalfa. Saya ingin bertanya apa kekurangan dan kelebihan UUD sebelum dan sesudah diamandemen. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Is, di mana ya itu bagian saya. Jadi perubahan amandemen itu tidak ada kelebihan dan juga kekurangan. Ya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan agar tidak kembali lagi masa jabatan presiden pertama dan kedua kita yang sampai puluhan tahun. Bayangkan, presiden kedua kita Soeharto kan? Iya betul. Ada operasi namanya apa yang saling mendor-dor orang itu? Petrus. Ya. Makanya amandemen itu perlu dilakukan. Dia tidak ada kelebihan atau kekurangannya. Mungkin kalau kekurangannya pun, kalau kalian presiden sendiri karena kekuasaan kalian terbatas. Kayak misal kalian punya hero nih, hero-nya broken banget, di nerf. Nah, nah tapi kelebihannya ya untuk negara kita sendiri agar penguasa kita itu tidak semenang-menang pada negara kita. Seperti itu. Bisa diterima? Baik. Soal yang 7. Yes. Kenalkan, nama saya Jessica Sajela. Saya ingin bertanya, dalam topik mengenai demokrasi, tolong berikan contoh-contoh sikap demokrasi. Bisa terima. Oke, soal yang ke-8. Saya ingin bertanya lagi. Nggak ada. Masih ada yang ingin tanya nggak? Boleh. Oke, jadi baik, terima kasih. Saya dari materi yang didiskusikan mengenai Indonesia Serikat. Mengapa konstitusi Indonesia itu hanya berlaku sebentar aja? Dan apakah Republik Indonesia Serikat ini terhadap kemajuan Indonesia? Boleh diulang lagi nggak? Oke, jadi mengapa konstitusi RIS hanya berlaku sebentar saja? Dan apa pengaruh RIS ini terhadap kemajuan Indonesia? Jadi jawab. Jadi pengaruh mengapa konstitusi RIS hanya berlaku sementara itu karena rakyat Indonesia ini tidak setuju dengan hasil dari Belanda ini. Makanya dilakukan dalam sementara rakyat Indonesia bersepakat dengan sistem pemerintahan Belanda ini. Terus pengaruh Indonesia itu dibuat kayak buruk karena kan dia ingin menghancurkan bangsa kesatuan bangsa. Demikian ya. Soal yang ke-9. Baik, benar-benar ke-9. Baik, bagaimana proses peralihan dari RIS ke NKRI dilakukan? Bagaimana proses peralihan dari RIS ke NKRI dilakukan? Saya bisa menjawab, proses peralihan itu dibentuk setelah persiapan panitia negara kesatuan pada Mei 1945. Setelah itu mereka pun melakukan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia. Setelah melakukan perundingan itu mereka setuju bahwa mereka tetap negara kesatuan dan Undang-Undang 1950 menjadi sebagai Bisa mengerti? Baik, soal yang terakhir 10. pertanyaannya apa saja perubahan
kita sudah selesai buat pertanyaan soal yang kalian berikan. Semoga bermanfaat presentasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.